Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah bareng Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, Naura Ade Putri. Halo Naura. Halo Kak. Kabar baik. Wih, baik banget. Kalau genre itu emang harus so asik ya. Wih, kabar baik banget gitu. Emang asik sih. Oke, siap. Kamu berarti udah berapa lama jadi duta genre? Kalau dari Duta Genre ya, Duta Genre dari tahun 2024, tapi mewakili kota dulu. Emang stepnya gimana sih? Stepnya gimana tuh berarti itu? Stepnya itu mulai dari pemilihan tingkat kabupaten atau kota Kak, biasanya. Nah di tahun 2024 itu tepatnya di bulan Juni sampai Juli itu ada pemilihan kota. Nah puji Tuhan diterima dan juga terpilih ya sebagai juara 1 Duta Genre Kota Surakarta. Lalu mewakili Kota Surakarta untuk maju ke tingkat Jawa Tengah. Nah puji Tuhan lagi di tahun 2025 diamanahi untuk menjadi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah. Ih keren gak sih? Ini kecil-kecil cabai rawit loh. Thank you Solo sudah menghadirkan Naura yang luar biasa banget hari ini. Naura, gimana? Jadi Duta Genre itu sebenarnya menyenangkan nggak? Atau maksudnya emang ada orang yang tiba-tiba aku pengen jadi Duta Genre gitu? Ada, contohnya ini. Serius? Serius. Jadi gini Kang, jadi ceritanya tuh aku pengen jadi Duta Genre itu dari SMP. Apa triggernya? Aku pengen jadi Duta Genre, apa? Nggak tahu. Tiba-tiba, jadi kan biasa ya kalau Duta Genre itu pasti sosialisasi ya teman-teman ya. Nah waktu aku SMP itu ada sosialisasi dari Duta Genre Kota Surakarta. Namanya Mas Muklis. Dulu juga juara Harapan 2 di Provinsi Jawa Tengah juga tahun 2022. Nah, ketika Mas Muklis sosialisasi itu entah kenapa kayak tiba-tiba kayaknya seru deh kalau misal jadi Duta Genre. Jadi cuma gitu aja, gak tahu kenapa. Naura, tapi kayaknya lebih kayak kamu, Mas Muklis kayaknya cakep deh. Kayaknya lebih gitu sih Naura daripada. Gimana ya? Ya jujur, ya begitulah. Terus ketika ngeliat kayak, aduh kayaknya seru deh kalau misal jadi Duta Genre. Cuman karena waktu itu kan umurnya belum sampai ya, karena genre itu kan minimal 16 tahun. Akhirnya waktu itu di tahun 2023 udah sampai kan. Waktu itu umurku udah 16 tahun. Oh sorry, emang kalau buat jadi Duta Genre itu minimal berapa, maksimal berapa? 16 sampai 20 tahun. 16 sampai 20, berarti punya 4 tahun ya seenggaknya ya range waktunya ya kalau mau. Benar. Dan Naura jadi Duta Genre di usia 17 tahun. 17 tahun. Jadi waktu 16 tahun tuh waktu usianya udah cukup nih. Mau daftar kan. Tapi kayaknya saingannya kok keren-keren ya, masih belum merasa cukup gitu. Akhirnya join dulu di forum genrenya. Itu minder atau strategi? Strategi. Good. Boleh. Duta Genre Jawa Tengah ngomongnya strategi dong, bukan minder. Strategi karena waktu itu mau join forum genre juga karena pengen belajar juga, jadi biar ngeh gitu loh sebenarnya genre itu apa gitu dan memang fokusnya kemana. Jadi aku tuh nggak mau nih join Duta Genre asal-asalan ya, nggak ada bekal apa-apa tiba-tiba langsung join aja gitu. Nah aku nggak mau kayak gitu, aku pengen bener-bener tahu sebenarnya genre itu seperti apa. Dan setelah kamu gabung, apa yang menurut kamu jadi garis merahnya di Duta Genre ini? Lebih sebenarnya gini Kang, aku orang itu suka yapping. Jadi memang suka ngomong gitu, kadang suka ngomong sendiri ya, kadang nggak ada yang diajak omong gitu. Makanya ketika di genre ini kayak, wah ini nih, it's time to shine nih gitu. Ini waktu tuh buat bersinar gitu, karena aku suka ngomong gitu. Kalau kadang tuh orang rumah tuh kalau misal aku ngomong, terus tuh kadang tuh mereka tuh kayak, kok anaknya kok nggak diem gitu loh. Kan sampai ibuku tuh, aku ingat banget ibuku pernah bilang gini kayak, Dek, kok kayak sopo sih gitu, kamu tuh kayak siapa gitu loh, karena keluarga aku tuh nggak ada yang suka ngomong. Katanya gitu. Orang yang suka ngomong, sering ngomong, dia juga sering baca buku. Nah ini buku komik. Kamu baca manga gak sih Naura? Dulu sih waktu zaman SD, SMP, tapi kita lewat webtoon gitu loh. Iya. Waktu itu, aduh anak-anak seusia aku tuh pada baca Wattpad, pada baca webtoon kayak gitu. Nah paling baca-bacanya ya yang cerita-cerita tiba-tiba lahir gitu ya, lahir kembali, tapi lahirnya jadi tiba-tiba permaisuri kerajaan. Nah kayak gitulah biasanya ya. Tiba-tiba reinkarnasi di masa lampau. Nah biasanya ya kalau anak SD, SMP bacanya kayak gitu kan. Betul. Ada anime sepanjang masa lah, kita sebut aja yang sampai sekarang One Piece. Ya, coba karakter siapa yang paling kamu suka di One Piece? Enggak tahu, cuman ini enak banget namanya One Piece.
kayaknya tahu gitu. Coba siapa karakter favorit kamu? Ada gak? Enggak. Aku cuma tahu aja gitu. Cuman yang aku suka dari One Piece tuh memang karakternya tuh memang dia itu nggak gampang menyerah ya. Buktinya mereka melayar entah berantah ya. Mereka setiap melayar mereka menemukan petualangan baru. Nah itu sih yang aku tarik ya dari film One Piece itu. Dan menurut aku kayak banyak ya remaja yang suka nonton film, suka nonton anime, dan ternyata sebenarnya banyak sekali hal-hal yang memang bisa diambil dari cerita-cerita atau mungkin film-film gitu. Jadi kalau aku ngeliat remaja yang memang suka nonton film atau mungkin suka nonton anime walaupun episodenya panjang gitu ya, tapi di situ ada loh nilai-nilai yang diajarkan secara soft selling gitu. Tanpa perlu kita melakukan sosialisasi, tanpa perlu kita melakukan edukasi, remaja itu bisa ngeh ceritanya lewat itu. Gokil, tepuk tangan dong. Ini kalau bukan duta genre Jawa Tengah, dia gak akan mungkin ngomong dari One Piece tiba-tiba ada pesannya. Wah, ini teman-teman mahasiswa bisa ya diangkat judul skripsi. Nilai apalah gitu dari film One Piece. Ya benar. Masuk. Karena memang aku ngerasa ya Kang, kita ini sebagai duta genre tuh nggak bisa kalau semisal kita edukasi secara istilahnya hard selling kepada remaja. Dulu kita kalau sosialisasi kayak orang ya kalau dengar kata sosialisasi kayak paling kayak kita diajarkan buat nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, harus gini kayak gitu. Iya. Terkadang nggak usah remaja mereka, terkadang aku pun kalau semisal mendengarkan orang tua ketika bilang kayak kamu nggak boleh gini, tapi ketika tidak dibarengi dengan alasan yang memang menurut aku itu masuk akal, kadang aku nerimanya kayak susah gitu loh. Oke. Orang tua itu kadang merasa orang tua ya, karena saya orang tua loh, saya sudah pernah muda begitu. Bener. Mereka tuh ngomong seperti ya udah harus wajib gitu kan. Ada pandangan nggak kalau dari menurut Naura, sebenarnya orang tua kita tetap harus menghormati, harus respect sama beliau, tapi kita juga harus melek gitu. Punya nggak Naura terfikir atau punya gagasan yang itu jadi filosofi Naura? Sebenarnya gini sih Kang, menghormati orang tua dulu adalah hal yang mutlak ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua itu nggak bisa salah. Orang tua tetap bisa salah ya, tapi kita tetap harus respect gitu. Dalam artian, kalaupun semisal orang tua salah, bukan hak kita juga untuk kayak ngelawan itu juga sebenarnya enggak juga. Tapi lebih bagaimana kita mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Maka dari itu, namanya duta genre, harus punya KIE kan. Terus ada juga modul 1001 cinta dan drama juga. Dan itu sebagai duta genre, kita nggak cuman aku sosialisasikan ke remaja. Tapi ada nilai-nilai yang harus diimplementasikan dulu dalam diri. Kalau istilah orang Jawa tuh bilangnya ondo dipakoni, iso kondo raiso nglakoni. Jadi apa? Ondo dipakoni, iso kondo raiso nglakoni. Jadi kita cuma bisa ngomong aja, tapi nggak bisa kita terapkan dulu. Jadi ketika aku menjadi duta genre, aku memastikan bahwa sebelum aku menyampaikan edukasi ke remaja, aku sudah melakukan itu terlebih dahulu. Contoh nih, minum tablet tambah darah. Aku sosialisasi kemana-mana, aku kampanye kemana-mana. Kita harus minum tablet tambah darah. Dan kamu minum? Harus minum dulu. Oke. Maksudnya bukan aku mau sosialisasi aku minum tablet tambah darah, enggak. Tapi nilai itu tuh harus kita terapkan dulu dalam diri kita, kayak gitu. Contoh juga, misal aku selalu sosialisasi tentang kesehatan mental juga ya, misal gitu ya, kesehatan mental. Terus ternyata nyatanya aku aja nggak bisa menjaga emosiku sendiri, aku tidak bisa mengelola emosiku dengan baik gitu. Tapi ketika di luaran aku mengajarkan remaja implementasi tentang modul-modul itu yang tentang kesehatan mental, menurut aku kayak kurang juga gitu loh. Pasti ada something miss yang ditangkap oleh audiens sehingga mereka tuh kurang setuju atau mungkin kurang sejalan dengan apa yang kita mau kayak gitu. Kupikir Jawa Tengah punya duta genre yang keren ya. Naura nih selain dia seneng ngomong juga, dia juga tahu produknya. Tadi ngomongin ada modul tentang kita ya. Terus juga dia bisa mengambil sesuatu dari sebuah film dan semacamnya, which is good ya. Semoga di 2000 tahun ini ya masuk ke nasionalnya, join di nasionalnya. Semoga dari Jawa Tengah bisa lah di juara satunya atau juara duanya. Amin. Oke. Naura, ngobrol kita tuh cukup loncat dari mulai ngomongin anime, terus ngomongin siapa kamu dan hobi kamu. Tadi ada suka ngomong lah, kemudian kamu juga ternyata suka baca cerita-cerita komik dan semacamnya, dan One Piece pun dia tahu. Jadi selamat datang para wibu. Oke lah, aku pengen nanya tentang ini Naura, karena katanya kalau kita ngomongin tentang hal-hal reproduksi gitu ya, itu tuh katanya tabu.
nggak boleh kita ngomongin itu di sembarangan atau apa sih anak kecil gak perlu tahu kayak gitu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya ini ada beberapa pandangan ya Kang ya, sudut pandang. Tapi kalau Naura sendiri sebagai duta genre, namanya edukasi itu mutlak gitu. Tapi Naura juga ada pengalaman juga nih. Nah, ini aku sebagai duta genre nggak mau yang terlalu teoritis, nggak mau yang terlalu normatif ya teman-teman ya. Cuman bilang, kan banyak yang bilang kayak, oh enggak kok, tentang pendidikan reproduksi itu bukan hal yang tabu. Itu sebenarnya benar juga. Tapi kita juga jangan menutup kemungkinan juga ada hal-hal yang tidak terjadi secara semestinya. Kalau untuk di keluarga gimana menurut kamu? Maksudnya apakah kita perlu gak sih kita ngenalin alat bagian tubuh kita kepada anak kecil gitu? Maksudnya kan anak kecil tuh random banget ya. Iya, benar. 2 tahun tiba-tiba papa ini apa, papa apa kayak. Aduh, kayaknya relate banget ya Kang Dadeng nih ya. Mungkin udah mulai ditanyain ya Kang. Coba gimana? Sebenarnya gini, kalau untuk keluarga ya, nah kan kita mengenai 8 fungsi keluarga. Okay. Salah satu fungsinya tuh memang fungsi reproduksi. Okay. Dan aku sangat-sangat setuju kalau sebagai orang tua itu ketika memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi memang harus dijelaskan segamblang mungkin. Anak SD udah diajarin kayak vagina tuh bentuknya seperti ini, penis tuh bentuknya seperti ini. Nah, sebagai keluarga kita tuh harus menjelaskan segamblang mungkin karena itu juga bekal nanti ketika anak itu masuk SD, SMP dan juga SMA gitu. Kita nggak bisa dong pakai kata-kata yang istilahnya kata-kata yang sengaja ditutup-tutupin kayak gitu. Misal kayak oh itu, atau kalau nggak bilangnya anu apa gitu. Dan itu juga menghindari juga agar anak kecil itu bukan terkena ya, maksudnya tidak mengalami kekerasan seksual kayak gitu. Kenapa sih anak kecil itu rentan terkena kekerasan seksual? Karena pendidikan tentang reproduksi mereka itu terkadang dalam sebuah keluarga itu tidak tercukupi dengan baik kayak gitu. Artinya kita ada 2 cara nih kalau in case-nya di dalam keluarga ya. Silakan segamblang mungkin biar anak itu tahu bahwa ini no, ini yes. Tapi kalau misal case-nya kita ketemu dengan orang banyak ya kita memilah bahasa mana yang sesuai lah kayak begitu. Kita tadi ngasih frame-nya itu kan ngomongin reproduksi itu tabu. Cuman kalau menurut Naura sebenarnya frame tabu itu di mana sih? Tabunya tuh apa disebut tabunya? Lebih ke dari budaya dari masyarakat sih Kak sebenarnya ya. Kalau aku melihat ya. Jadi kenapa sih kalau kita ngomongin tentang kesehatan reproduksi itu tabu? Karena orang tuh ngomong seks tuh kadang tuh malu gitu loh Kak. Bener ya? Betul. Karena ya orang tuh mikirnya kalau seks, oh berarti hubungan seks. Betul. Nah startnya tuh sebenarnya mulai dari situ. Jadi kenapa banyak masyarakat yang menganggap hal-hal itu tuh juga tabu. Apalagi ya kita nih berada di Provinsi Jawa Tengah. Didominasi oleh masyarakat suku Jawa. Masyarakat suku Jawa tuh istilahnya tuh kalau bisa dibilang bahasa sekarang malu-malu kucing. Ketika menggambarkan segala sesuatu itu nggak bisa segamblang mungkin gitu. Contoh lah, kalau orang Jawa tuh pasti orangnya tuh nggak enakan. Bener kan, Kang? Nggak enakan. Pasti Kang Danang ngerasain ya, bener ya? Kadang tuh di depan itu kelihatannya kayak baik-baik, tapi ternyata di belakang gitu ya banyak sekali yang diomongkan. Nah itu memang sebenarnya karakteristik dari orang Jawa ya. Aku orang Jawa, jadi aku mengakui gitu. Jadi banyak orang Jawa tuh suka sekali membuat filosofi itulah yang akhirnya membungkus sesuatu yang padahal tuh biasa aja. Jadi terkesan tabu ketika tidak dibungkus. Paham nggak Kang? Oke. Artinya tidak segamblang kayak gitu ya. Ibarat nih makanan tinggal satu, monggo gitu. Berarti tinggal kayak gitu kan. Itu. Karena itu dari dulu tuh masyarakat Jawa tuh disuguhkan dengan filosofi. Jadi melihat sesuatu yang sepertinya tidak begitu sopan langsung dibungkus filosofi. Jadi ketika ada orang yang secara gamblang menyebutkan hal tersebut, kayak ngiranya kayak wah ini anak ini nggak sopan gitu. Ini aduh adik ini kayaknya pikirannya ngerus deh ini deh kelihatan nih kayak gitu. Ya itu unik atau karakter dari setiap daerah ya. Tentu karakter teman-teman di Jawa, suku Sunda, suku yang lainnya punya karakter yang itu jadi identitas dan kekayaan Indonesia ya, pastinya kayak begitu. Naura, ngomongin kesehatan reproduksi, ada tabu, ada yang enggak, ada yang vulgar. Tadi kita ngomongin juga ya, cara ngomongnya ke orang umum kayak begini, kalau ke keluarga ya sebisa mungkin untuk ini. Selama Naura jadi duta genre Jawa Tengah nih, ada gak pengalaman yang berkaitan dengan tabunya atau reproduksi ini tabu gitu? Misal Naura pas ke Cilacap, Naura lagi ini tiba-tiba ada tokoh masyarakat anak kecil kok udah ngomongin begitu misal atau di daerah mana ada cerita nggak pengalaman gitu? Sebenarnya kalau cerita kayak gitu nggak ada sih Kang.
karena sejauh ini memang kalau kesehatan reproduksi itu sosialisasinya ke anak-anak remaja. Cuman kalau anak-anak remaja tuh kalau sosialisasi kesehatan reproduksi itu biasanya ngakak gitu loh. Biasanya mereka tuh contoh baru tadi kita dari sekolah rakyat ya. Kita tadi ngomongin kesehatan reproduksi kan kebetulan kita bawain modul tentang kita ya. Kita baru ngomong tentang ini tindak kekerasan seksual udah ada yang ketawa-ketawa, terus sampai tadi dibantu sama Mas Fajri juga bilang kayak teman-teman ini kita edukasi jadi nggak ada hal yang tabu kayak gitu baru tadi benar di sekolah rakyat gitu. Nah itu juga menunjukkan bahwa dalam kita sosialisasi nggak semuanya tuh langsung terpapar semua gitu loh Kang, karena kan memang dari sekolah rakyat kan biasanya kita tuh ke sekolah-sekolah ya kan, ke sekolah-sekolah ya kayak SMP, SMA. Betul. Nah kalau ke sekolah rakyat itu kan latar belakangnya betul-betul berbeda kayak gitu. Tapi ada satu pengalaman unik tapi aku cuman dengar aja sih Kang, bahwa sebenarnya kesehatan reproduksi itu musuhnya bukan cuman di tabu aja, tapi dari paradigma masyarakat. Contohnya adalah kemarin waktu aku jadi juri di pemilihan Duta Gendruwo Wonogiri, kan aku tanya-tanya nih sebenarnya problem di Wonogiri itu ada apa aja gitu. Salah satunya adalah ada tradisi namanya tradisi tunggon. Jadi tradisi tunggon pernah dengar nggak Kang? Enggak, aku belum. Tunggon apa? Jadi pernah nggak sih Kang ngelihat orang beli buah belum matang, tapi udah dibeli duluan? Terus konteksnya? Sama, tapi bedanya itu dalam hal pernikahan. Jadi misalnya ada orang yang udah gede, terus ngeliat anak masih kecil, itu istilahnya kayak udah dicup duluan. Duluan. Tapi masalahnya orang itu tinggal serumah sama anak kecilnya itu. Hah? Gimana? Kalau dicup tapi tinggal serumah. Tinggal serumah. Nih aku tinggal serumah nih. Terus itu cakep deh kayaknya mau dinikahin juga. Iya, jadi ditunggu dewasa, tapi Kang Dadang tinggal satu rumah. Yang nikahin nanti aku juga? Iya. Oke. Dan itu tradisi di masyarakat, Kang. Berat ya kalau tradisi kita. Ketika aku tanyakan waktu di edukasi gimana ya, masyarakat menolak karena itu sudah bagian dari tradisi mereka gitu kan. Tradisi itu sudah ada bahkan mungkin sejak sebelum Indonesia merdeka tradisi itu udah berkembang di sana. Ya karena kalau udah tradisi budaya nanti pendekatannya nggak bisa yang tiba-tiba aja ya, begitu prosesnya lebih ya. Tapi memang setelah aku tanyakan memang harus betul-betul menggait stakeholder juga ya Kang ya. Memang harus dari PLKP-nya juga harus turut aktif ke sana untuk betul-betul memberikan pendekatan, istilahnya pendekatan yang lebih intensif lagi lah, nggak sekedar kayak kalau dari duta kan yang ngomong masih ya remaja ya, kalau ngobrol sama orang tua pastilah ada rasa kayak ini siapa sih ini kok ngajarin gitu. Tapi ya itu sih aku baru denger aja sih, belum pernah merasakan langsung, tapi itu menurut aku menarik sih. Jadi maka dari itu kesehatan reproduksi itu maksudnya nggak cuma sekedar tabu, tapi terkadang budaya-budaya masyarakat yang kita butuh banyak proses, nggak bisa hanya dutanya doang nih, tapi semuanya juga harus punya andil ya kayak gitu. Naura, tadi kamu sempat bilang modul tentang kita ya? Iya. Kayaknya udah 2 kali nih nyebut modul tentang kita. Apa sih isinya? Apa? Singkatnya apa di modul tentang kita ini? Modul tentang kita ini memang fokusnya ke kesehatan reproduksi, Kang. Kesehatan reproduksi itu ada 3 jenis ya kalau bisa dibilang ya, ada berani, beraksi, dan juga berkolaborasi. Jadi balik lagi, kesehatan reproduksi itu nggak semua kalangan lapisan tuh langsung bisa menerima secara langsung. Makanya diperlukan 3 segmentasi usia, Kang. Jadi kalau berani itu dari usia 10 sampai 14, beraksi itu dari 15 sampai 19, berkolaborasi itu dari 20 sampai 24 tahun. Kayak gitu. Jadi sebenarnya isinya itu sama. Tentang kesehatan reproduksi. Iya, tapi isinya itu ketika aktivitas itu dan juga bahan bacaannya itu disesuaikan dengan masing-masing usianya. Depend on usia. Bagus ya, keren ya. Kayaknya modul tentang kita bisa nih jadi menu bahasan next lah ya, kita bahas kayak begitu. Naura, aku cukup seru ngobrol sama kamu karena aku nggak expect Duta Genre bisa sepinter ini gitu kan ya. Tepuk tangan dong. Jawa Tengah punya loh. Jawa Tengah, putri dari mana? Solo. Putri dari Solo, usia berapa? 19 tahun, sing along kayak single. Jujur. Suwun wis ngece kan. Oke. Naura, kalau dari dengar cerita kamu yang excited banget ngomongin tentang aktivitas di Duta Genre ya, kayaknya sih kamu enjoy dengan hal tersebut. Enjoy sih kamu. Enjoy banget ya. Apa sih yang sebenarnya itu tantangan tapi
somehow kamu juga menyukai dan senang dengan hal tersebut, ada gak? Agak gak enak ya. Kalau tantangan sih lebih ini sih Kang, walaupun sebagai duta genre ya mungkin orang lihat kayak oh udah Jawa Tengah, nah ini yang aku terkadang itu tantangan tapi seru adalah ekspektasi orang tuh kalau denger oh duta genre Jawa Tengah ya wah pasti pinter nih, masih gini padahal realitanya adalah istilahnya kalau orang Jawa bilang aku juga pahpoh tuh juga banyak nggak taunya gitu loh. Maka dari itu memang aku harus bayar harga, menyediakan waktu ya untuk belajar banyak, untuk upgrade diri apalagi modul di genre itu kan juga banyak juga ya Kang ya, jadi harus belajar juga. Dan juga tantangan lainnya adalah masalah audiens ya. Jadi terkadang kita sebagai duta genre tuh sosialisasi nggak cuman kayak oke ke SMP, ke SMA. Kalau SMP SMA kita tuh udah kayak oke lah gitu, atau mungkin yang agak susah ke anak-anak kayak gitu, atau mungkin ke orang tua kayak gitu. Tapi enggak selamanya kita sekali sosialisasi tuh audiensnya yang istilahnya ya yang biasa gitu loh. Bayangin Kang, aku pernah, tapi ini waktu di Kota Surakarta ya. Oke, gimana aku tuh? pernah sosialisasi tentang Gati di panti asuhan. Gerakan Ayah Teladan Indonesia di panti asuhan. Respect. Oke. Izin ya. Itu bayangin aku tuh bener-bener, tapi kan memang kita genre ini kan memang harus inklusif ya. Iya, Terkadang orang mana sih yang mikir kayak sosialisasi gerakan Ayah Teladan di panti asuhan? Bener nggak? Itu siapa yang ide? Siapa? Bu Nitya ya? Masya Allah. Enggak, kebetulan waktu itu memang ada challenge Gati dari adu genjat gitu ya. Tapi memang dari punya aku tuh pengen beda gitu loh Kang. Kita ke panti asuhan dan itu cukup challenging juga sih menurut aku, kayak gimana ya caranya. Tapi ya itu di sana memang aku betul-betul menekankan bahwa kita nggak bisa memilih kita bakal dilahirkan di keluarga Betul. apa dan juga seperti apa gitu kan. Betul. Maka dari itu kayak aku di sana menjelaskan tentang modul Gati ini, bahwa Gati ini hadir bukan untuk menghakimi ayah-ayah sebelumnya, karena nggak ada ayah yang sempurna, nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi bagaimana nanti teman-teman di sini tuh bisa jadi sosok ayah teladan di masa Betul. depan, kayak gitu. Betul, dan Pak Menteri juga pernah bilang kalau ini bukan tentang sosok physically aja, tapi juga tentang sosok yang peran itu muncul gitu, bisa Nah. mungkin mbahnya ataupun lainnya semacam kayak begitu. Naura, banyak hal yang kita bisa obrolin, tapi kupikir kamu bisa bercerita lebih banyak lagi di forum-forum yang lain. Mungkin nanti setelah ini bisa datang ke TV-TV di nasional maybe, atau mungkin amin. Semarang dulu deh, abisin Iya. TV-TV lokalnya karena banyak di sini juga. 1-2 pesan yang menurut kamu itu jadi identitas kamu banget dan kamu perlu sampaikan kepada teman-teman yang nonton, boleh? Oke. Pesan dari aku ya teman-teman ya, mungkin singkat aja. Sepanjang aku hidup ini ya sampai usia 19 tahun, satu moto yang selalu aku pegang adalah fortune favors the bold. Keberuntungan ada pada yang berani. Jadi keberuntungan tuh nggak cuman datang tiba-tiba, tapi kalian harus jemput dengan keberanian yang kalian miliki, untuk berani untuk mencoba hal baru, berani untuk belajar lebih banyak lagi, berani untuk betul-betul keluar dari zona nyaman itu. Dan aku harap setiap remaja mereka sadar itu, untuk mereka berani keluar dan istilahnya grow beyond limit, tumbuh di tengah keterbatasan gitu. Oke, siap. Naura Ade Putri, Duta Genre Jawa Tengah 2025. Respect. Oke. Keren, aku suka banget energinya dari Naura ini. Goks banget. Ini Gen Z yang katanya strawberry, tapi ini jauh dari strawberry. Bener-bener cadasnya ada, pinternya dapet, gak salah jadi Duta Genre Jawa Tengah pokoknya. Thank you banget Naura, hari ini kita bisa ngobrol banyak. Dan teman-teman kalau misal nanti pengen siapa yang kita ajak ngobrol gitu ya, atau mungkin Duta Genre salah satu kabupaten di mana yang kira-kira punya sesuatu untuk kita bahas, boleh banget kita sampaikan aja di DM juga boleh, atau di mana juga boleh. Gitu aja Naura ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.